Encre Noir Sport by Lalique. Dirilis di tahun 2013 oleh Natalie Larson. Beliau adalah perfumer yang membuat Line-nya Encre Noir. Black Opium juga dia yang ngerilis. Mandarina. Yes, Mandarina Duck. Duck. Ada beberapa dan parfum-parfum yang Sedikit ada twist edgy lah at Yep. the end, in the base note. Yep. Seperti itu. So karakter dia lumayan enggak pasaran. Dan parfum ini pun yang akan kita bahas ini juga cukup edgy. Yes. Dan mass appealing juga tentu ya. Nah, itu yang menarik. Karena dia adalah flanker dari parfum yang kesannya agak damp, dark, sort of dusty, Ya. kayak lemari buku tua. Iya benar. Nggak ada bright-brightnya deh. Ya. Itu adalah Encre Noir. Yes. Tapi ini nggak ada incense. Enggak, ini enggak ada. Nah, ya Encre Noir tuh kesannya gitu, old furniture. Yep. Nah, itu Encre Noir. Memang vetivernya dry dan hanya vetiver aja gitu yang jadi primadona di sana. Tidak ada citrus. Kalau Terra d'Hermes misalnya, lo ada bisa nemuin citruses yang ngasih sisi brightness. Nah, Encre Noir kan enggak. Lalu mereka bikin Lavender duluan apa ini? Alex Trim. Lavender All Extreme. All Extreme. Iya, Alex Trim. Alex Trim sih. Dia dia itu lebih ke woody, lebih dry. Woody itu dry banget, vetiver, terus ada sedikit sweetness juga. Sweetness. Kayak ini enggak sih kayak licorice. Mungkin kayak ada herbalnya juga. Dan kalau kayak badly dibandingin intense ferment gitu. iya, cuman nggak sebuzi gitu. Oh iya. Kalau misalnya untuk Encre Noir yang biasa dan Alex Trim itu bisa untuk dipakai malam. Betul. Nah, kalau lu nyari yang nggak terlalu susah untuk dipakai khususnya di Indo yang cuacanya kayak gini, Betul. ini adalah parfumnya. This is the answer. Yes. Sport. Jadi Nah, notes-nya itu di opening itu lu akan ada citrus, itu ada dari bergamot, yang dominan itu bergamot. Agak juicy malah itu. Yes, agak Dan juicy. grapefruit. Ada grapefruit, terus ada nutmeg juga. Nutmeg itu emang udah kerasa banget dari Di awal. opening. Yap, dan itu lumayan apa ya? Lumayan ada di depan dan nutmeg. Betul. Makanya beberapa orang yang nggak terbiasa sama parfum yang agak herbs, mereka akan ngerasa kayak minyak telan. Yes. Padahal tidak, come on. Ini malah lebih juicy Yes. dari yang kita expect sebelumnya. Yap. Lalu di middle Itu ada lavender ya. Betul. Dan juga watery notes. Nah, si waternya ini kayak ngasih splash yang menurut gue yang bikin gue kaget tuh di situ. Sebenarnya karena di mata gue yang Encre Noir akan selalu dark, gloomy, and then dia datang di opening sampai middle tuh watery notes-nya benar-benar nyegerin ternyata. Lalu mellows dan ke base-nya si Encre Noir itu sendiri. Vetiver. Dan uniknya di sini vetivernya ada 2 jenis. Yes, ada bourbon dan Haitian. Yeah. Nah, dari yang gue baca nih, walaupun gue secara individual gitu nggak bisa nyium mana yang bourbon, mana yang Haitian. Cuman setelah yang gue baca, kalau Haitian itu dia itu lebih ke clean. Haitian itu lebih ke lebih ke clean. Clean Dan, kayak Coach Foreman tuh Haitian vetiver. Makanya nggak terlalu yang clean soapy vetiver lah. Dan kalau yang bourbon itu dia yang lebih ke earthy, green dan lain-lain. Dan di sini vetivernya kayak lengkap gitu loh. Vetivernya rich gitu rasanya. Makanya dia juicy di awal, lalu ada earthy, soapy juga at the same time. Menurut gue wanginya kompleks, tapi masih appealing juga. Dan buat orang yang nggak pernah nyium vetiver, menurut gue give it a try lah. Ini masih bisa masih punya potensi untuk disukai sama orang yang nggak terbiasa nyium parfum juga. Oke, berangkat dari namanya Encre Noir Sport. Menurut lo ini buat sport bukan? Enggak sama sekali. Encre Noir tinta hitam. Itu aja ini sudah misleading. Yes. Kalau Encre Noir original pas. Lalu sport, ini juga misleading lagi. Ini tidak ada sportnya. Tinta hitam sport.
Jadi misalnya buat lo yang belum pernah sniff gitu, jangan salah sangka ini tuh nggak buat sport sama sekali. Walaupun dipakai panas-panasan tetap enak karena dia masih ada freshness-nya. Betul. Tapi ini bukan parfum sport. Kayak misalnya Versace Purhomme. Lalu lagi sih yang common. Chanel, Allure Sport itu sama-sama. Terus kayak Versace Eau Fraiche. Ini nggak se-sport itu. Ini masih ada spiciness-nya, masih ada classiness-nya. Yes, sedikit sweetness, relaxing dari lavender. Atau bisa digambarin gini, Encre Noir original itu adalah jungle. In the evening, yang ya woods lah, you actually inside the woods. Kalau misalnya si Encre Noir Sport ini adalah national park, jadi kayak taman nasional yang lo masih bisa hiking di sana, masih dapatin freshness kalau pagi-pagi, atau nemuin air terjun di dalam. Nah, jadi dia adalah versi fresher take dari si original, makanya dan elemennya jadi lebih banyak. Betul, elemennya jadi lebih lengkap, jadi lebih bisa diterima sama banyak jenis hidung orang sih. Balik lagi ke performance sendiri. Surprisingly ini parfumnya emang skin scent banget. Jadi projectionnya itu di 1 jam awal tuh memang lumayan ada, cuman nggak terlalu jauh ya. At least bisa kita lihat kayak misalnya arm's length. Yes, arm's length aja. Tapi kalau misalnya lu pakai di indoor atau di ruangan yang sempit ber-AC gitu, dia mungkin masih bisa kecil. Dan sisanya ini di kulit gua at least bisa sampai 6 jam. Tapi ya itu skin scent. Tapi tetap enak. But again, Lalique banyak bikin parfum yang nggak attention grabber. Lalique White, Lalique Purhomme nggak attention grabber menurut gue. Tapi mereka selalu dengan harga yang terjangkau, mereka selalu bisa bikin wangi yang artsy sih. Artsy, betul. Dan balik lagi kan, Lalique sebenarnya bukan perusahaan fashion ataupun perfume, tapi dia kristal, luxury glass kristal. Jadi dia makanya packagingnya pun juga selalu good. Occasion. Ini versatile ya. Gue masih bisa olahraga pakai ini. Meskipun ini nggak parfum sport, gue masih bisa. Karena mungkin sebagai orang yang suka vetiver, gue rasa ini masih jauh lebih versatile dibanding Terre d'Hermès. Of course. Dan itu gue kaget makanya. Menurut gue ini gue bisa kasih dulu deh. Ini gue bisa kasih 8,5 per 10 karena ini ngingetin wanginya tuh mirip banget, dan kebetulan parfumnya sama parfum pertama gue dulu. Itu Armand Bassi Wild Forest namanya, yang botolnya kayu, nanti gue taruh di sini. Itu mirip banget karena sama-sama nutmegnya tuh udah bener dominan, terus walaupun notesnya beda, cuman kayak nggak tahu ya, vibe-nya tuh sama aja. Satu perfume, satu vibe. Jadi ketika gue cium ini tuh langsung nostalgia gitu. 8,5 dari gue. Gue bisa kasih lebih tinggi. Sebagai orang yang suka vetiver, gue rasa gue bisa kasih 9, bahkan 9,5. Enggak 10 kayak Terre d'Hermès, but 9. 9 deh. Jadi ini worth it banget ya. Wah, gila loh. Dan harganya ini testernya ini ada yang jual beragam, tapi rata-rata tuh di 450 ribuan ya. Jadi kalau misalnya lo nemu ini dan sekarang udah lumayan agak jarang cari, kalau lo nemu sampling dulu, kalau suka baru ambil. Again, ini subjektif pendapatnya untuk kita yang suka vetiver ya. Kita kasih higher mark karena kita suka tipe scent seperti ini. Kalau buat teman-teman yang mungkin nggak suka vetiver, mungkin bisa disampel dulu. Gitu. Jadi itu adalah pendapat kami tentang Lalique Encre Noir Sport. Buat lo yang udah pernah pakai mungkin ya bisa langsung komen di bawah aja. Kita ntar bisa sharing dan discuss menurut lo parfum ini tuh gimana sih gitu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Link pembelian udah kita taruh di deskripsi. Belinya langsung dari situ aja. Betul. Jangan sampai enggak. Oke, sampai ketemu di video berikutnya, dan jangan lupa untuk di-share juga ke orang yang membutuhkan. We'll see you in the next episode. Dadah.